Udah punya anak belum? Yang sudah punya anak pun ditanya, ya, kapan lagi punya adiknya, gitu kan? Nah, ini kan jadi beban tersendiri untuk pasangan. Ya. Lah disinilah maka seorang perempuan, seorang ibu, seorang istri punya hak untuk mengambil keputusan bersama dengan suaminya. Karena nanti yang akan mengambil tanggung jawab peran untuk mengasuh anak ini ya sang ibu. Kan? Cek 1, 2, 3, cek, let's start. Beberapa public figure di Indonesia memilih untuk hidup dan menikah tanpa memiliki anak. Sebut saja di antaranya Cinta Laura, Chef Juna, dan Gita Savitri. Keputusan hidup tanpa memiliki anak atau child free ini tentunya mengagetkan dan bikin masyarakat Indonesia. Beragam alasan mereka memilih child free, antara lain karena banyak tanggung jawab sosial dan keluarga dan ketakutan perubahan fisik akibat kehamilan. Bahkan orientasi karir pun menjadi salah satu alasan bagi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Republik Mayang? Semoga tetap sehat, semangat, dan bahagia. Masih bersama saya Bunda Sofia dan Mama Hulwa dalam acara Obrak, Obrolan Mak-Mak. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang child free, hidup tanpa memiliki anak. Sehat, Mam? Alhamdulillah. Anak-anak apa kabar? Alhamdulillah sehat juga ya. Nah, Mam, sekarang ini tuh lagi muncul fenomena child free, dan itu ternyata tidak hanya di luar negeri, karena beberapa public figure kita juga memilih gaya hidup seperti ini. Sebenarnya child free dalam pandangan Islam ini boleh nggak sih? Ya. Jadi memang Bunda Sofi, child free ini atau child free marriage, menikah tapi tidak mau punya anak. Tidak mau punya anak. Memang akhir-akhir ini sedang diperbincangkan oleh masyarakat. Ya. Lagi tren. Bahkan saya sendiri ditanya oleh anak perempuan saya, child free ini bagaimana sih hukumnya? Ya. Nah, kenapa masalah ini ramai dibahas? Yang pertama, ya karena memang hal ini baru, masih baru oleh masyarakat kita. Baru booming gitu. Ya. Nah, child free ini kalau buat masyarakat Barat mungkin dianggap biasa. Gitu ya. Nah, kita sering dengar misalnya di Barat orang berpasangan tapi tidak mau menikah. Orang menikah tapi tidak mau punya anak. Banyak orang, banyak pasangan yang lebih memilih untuk memelihara binatang kesayangan. Ya, misalnya anjing kesayangan. Dan ketika meninggal, kekayaannya kemudian diwariskan, harta bendanya diwariskan untuk binatang peliharaannya ini. Ini kita sudah biasa dengar di Barat. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, kenapa ramai dibahas? Karena di sini ada benturan nilai. Ya. Boleh dibilang child free ini diusung oleh Barat. Ya, sementara masyarakat kita, masyarakat Timur itu cenderung religius, masih teguh memegang nilai-nilai beragama. Misalnya masyarakat kita menganggap menikah itu kan ibadah. Mempunyai anak dan mendidik anak dengan baik itu juga ibadah. Nah, kalau menikah nggak mau punya anak, ini kan aneh. Nah, disinilah kemudian timbul perdebatan di kalangan masyarakat. Nah, bagaimana child free ini hukumnya boleh atau tidak? Ya. Memang syariat Islam itu tidak mewajibkan untuk menikah. Ya, artinya
menikah itu hukumnya sunnah. Orang yang tidak mau menikah, maka dia hukumnya sebatas meninggalkan kesunahan. Nah, kalau menikah saja itu tidak diwajibkan, apalagi logikanya mempunyai anak juga tidak diwajibkan. Begitu. Iya. Nah, apalagi dalam masalah anak ini, mempunyai anak atau tidak mempunyai anak, di sini ada ketentuan Allah. Betul. Yahabu liman yasha'u inasa. Ya. Allah ya berikan anak perempuan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wa yahabu liman yasha'u dzukur. Dan Allah berikan anak laki-laki kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Au yuzawwijuhum dzukrana wa inasa. Atau Allah berikan kedua anak, baik laki-laki ataupun perempuan, kepada siapa saja Allah kehendaki. Wa ja'alu liman yasha'u aqima. Dan Allah jadikan mandul. Tidak bisa memiliki anak, tidak bisa berketurunan, siapa saja yang Allah kehendaki. Ya. Jadi bagaimana child free ini hukumnya? Ini harus ditafsil, ditelisik apa motivasinya, apa alasannya, baru kita bisa menjawabnya. Karena masalah child free ini boleh apa tidak, ini bukan satu masalah yang bisa kita jawab dengan sederhana ya atau tidak. Gitu ya. Nah, kalau seseorang itu memutuskan untuk child free, nikah tapi tidak mau punya anak dengan alasan medis, dengan pertimbangan kesehatan, misalnya usianya sudah menjelang menopause, bisa juga kan? Bisa. Ya. Atau bisa juga karena sakit, atau barangkali dia punya riwayat medis yang kemudian dokter menyarankan atau melarangnya untuk tidak punya anak. Untuk tidak hamil. Nah, dalam hal ini kita bisa maklumi. Nah, lalu bagaimana kalau seseorang itu memutuskan child free, ya, nikah tapi tidak mau punya anak karena memang dia belum siap. Nah, ini biasanya dialami oleh pasangan muda. Itu ya. Saya kan masih muda, tidak mau ini, belum mapan ekonominya, masih kecil gajinya, masih ngontrak-ngontrak. Ya, nah, kalau ini yang dijadikan alasan, maka yang dibutuhkan di sini adalah bagaimana dia membangun kesiapan untuk menjadi rumah tangga yang baik, baik dari sisi iman, ilmu, dan kesiapan mental. Apalagi zaman sekarang Bunda Sofi kan sudah banyak sebenarnya ilmu-ilmu pelatihan-pelatihan parenting. Yeah. Bagaimana mengasuh anak, bagaimana mendidik anak dengan baik, itu kan sudah sangat berkembang. Ya. Kemudian kalau orang itu memutuskan child free karena dia trauma, dia mempunyai pengalaman pahit di masa lalunya, entah dengan keluarganya, orang tuanya, atau pasangannya, maka yang dibutuhkan di sini adalah bagaimana dia menyembuhkan traumanya. Bisa dengan terapi atau konseling. Gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kalau orang itu memutuskan child free, ya, karena pesimis dengan masa depan. Tadi disampaikan misalnya oleh Bunda Sofi, gitu ya, takut dengan masa depan anaknya, tidak bisa menjamin masa depan anaknya, takut tidak bisa menjamin kebutuhan anaknya. Nah, rupanya kekhawatiran-kekhawatiran seperti ini itu sudah ada semenjak zaman jahiliyah sebelum Islam datang. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu auladakum min imlaq." Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena kemiskinanmu. Nah, ini kemudian ditegaskan lagi dalam surat yang lain, dalam ayat yang lain, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq." Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kamilah yang memberi anak-anakmu rizki dan juga kepadamu. Dan sesungguhnya membunuh anak-anak itu adalah dosa besar. Ya, jadi alasan ini tidak bisa dibenarkan. Nah, kemudian kalau dia memutuskan child free itu karena khawatir dengan kondisi bumi, ya,
atau dengan masalah-masalah sosial, masalah kemiskinan yang semakin bertambah, yang anak yatim, anak-anak terlantar, anak-anak kelaparan, anak-anak korban konflik dan peperangan, begitu ya. Atau bisa juga karena dia khawatir dengan kondisi bumi yang semakin sakit dan rusak karena perubahan iklim, kemudian semakin bertambahnya jumlah manusia. Nah, ini dari sudut pandang agama juga tidak bisa dibenarkan. Dalam sebuah riwayat, itu malaikat pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, bagaimana dengan kondisi bumi ini yang semakin penuh? Manusia bertambah banyak. Nah, bagaimana di masa depan nanti? Apakah bumi ini cukup untuk jumlah manusia yang semakin bertambah?" Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Maka aku akan ciptakan kematian." Nah, bagi kita ini mungkin sulit untuk menerimanya, ya. Tapi sebenarnya kekhawatiran, pertanyaan malaikat ini sebenarnya mewakili kekhawatiran yang disampaikan oleh orang-orang gitu ya, kelompok yang menganut child free ini. Mereka juga punya kekhawatiran yang sama, mereka punya kegelisahan yang sama, ya. Nah, mungkin kita sulit untuk menerima jawabannya, tapi sebagai seorang muslim, seorang muslimah, ya, faktor keimanan itu sangat penting dan mendasar dalam setiap langkah dan keputusan yang kita ambil. Ketika kita berhadapan dengan masalah kehidupan dan kematian, maka di sana ada kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kebesaran dan kemutlakan Allah. Lalu siapa kita mempertanyakan kemahakuasaan Allah? Ya, tapi bukan berarti di sini kita menutup mata dengan masalah yang terjadi, Bunda Sofi. Ya, artinya kita setuju bahwa memang banyak masalah, banyak problem yang ada di sekitar kita. Ya, contohnya tadi itu masalah kemiskinan, masalah anak-anak ya terlantar. Ini juga butuh kepedulian dan bantuan kita, butuh uluran tangan kita. Kemudian masalah overpopulasi, bumi yang semakin bertambah, kemudian sumber daya alam yang terus berkurang. Cukup nggak nanti kalau anak saya di masa depan nanti bagaimana nasibnya? Kalau bumi semakin sakit, bumi semakin rusak. Nah, disinilah ya, agama itu memberikan tawaran, agama memberikan jawaban. Itulah kenapa para ulama kemudian mengembangkan fiqhul bi'ah, fikih ekologi, fikih tentang lingkungan. Bagaimana membangun kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan. Bahwasanya menjaga lingkungan itu juga bagian dari syariat Islam. Bahkan ormas-ormas seperti NU itu sudah punya lembaga, misalnya lembaga penanggulangan bencana dan perubahan iklim. Kemudian fatwa MUI itu juga sudah banyak fatwa-fatwa yang berkaitan dengan masalah lingkungan, misalnya tentang bagaimana pengelolaan limbah dan sampah plastik. Nah, barangkali ini yang harus lebih digencarkan di masyarakat, begitu. Untuk menjaga sumber daya alam kita ya. Lantas, bagaimana menjelaskan hadis tentang tazawwajul wadudal walud? Iya. Nabi SAW bersabda, tanakahu wa tanasalu fa inni mubahin bikumul umam. Tanakahu, menikahlah kamu, wa tanasalu, dan berketurunanlah yang banyak. Karena sesungguhnya aku akan membanggakan kalian di hadapan umat yang lain pada hari kiamat nantinya. Nah, dalam hadis yang lain Nabi SAW juga bersabda, tazawwajul wadudal walud. Nikahilah olehmu perempuan yang punya sifat pengasih, punya sifat penyayang, yang memiliki potensi memiliki banyak anak. Fa inni mukatsirun bikumul umam. Sama, nantinya aku akan membanggakan kalian di hadapan umat yang lain pada hari kiamat nanti. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya mempunyai anak itu adalah sunnah Nabi. Oleh karenanya, orang yang tidak mau punya anak, ya, karena memang dia belum siap, ya, dia ingin menunda waktunya lebih dahulu sampai dia benar-benar siap untuk menjadi orang tua, ya, maka hukumnya di sini dia sebatas meninggalkan kesunahan. Tapi kalau dia tidak mau punya anak,
Ya, karena memang sama sekali tidak mau punya anak. Artinya menolak kehadiran anak secara mutlak. Nah, ini yang tidak dibenarkan dalam agama. Ya. Nah, tapi hadis ini juga tidak bisa kita pahami secara sempit, Bunda Sofi. Ya. Karena Nabi akan membanggakan umatnya di hadapan umat yang lain pada hari kiamat nanti. Itu sebenarnya umat seperti apa yang akan dibanggakan oleh Nabi, begitu ya? Betul. Iya. Ya, memang jumlah yang banyak itu baik, ya. Tapi tentu juga harus diimbangi dengan kualitas yang baik. Dan baik gitu ya. Betul, banyak dan bagus, banyak dan berkualitas, begitu. Contohnya Bunda Sofi, misalnya orang tua itu punya anak 5 orang, yang satu dokter, yang satu kiai, yang satunya lagi pengusaha, satunya lagi insinyur, satunya lagi PNS. Ini kira-kira kalau kita jadi orang tuanya, Bunda Sofi yang jadi orang tuanya bangga apa enggak? Bangga. Soleh-soleh semuanya. Orang tuanya insya Allah bangga. Nah, Nabi juga sama, insya Allah bangga dengan umatnya yang seperti ini. Tapi kalau anaknya banyak, kemudian tidak dididik dengan baik, sehidup-hidupnya, semakan-makannya, akhirnya jadi beban keluarga, beban masyarakat, atau beban negara, ya. Kita bukan beban negara. Ya. Nah, kira-kira apa umat seperti ini yang akan dibanggakan oleh Nabi? Kayaknya tidak ya. Ya. Sementara Nabi SAW menyampaikan bahwasanya mukmin yang kuat itu lebih disukai Allah, lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Dalam Al-Quran, dan hendaklah takut mereka para orang tua yang meninggalkan di belakang mereka generasi keturunan yang lemah. Dzurriyyatan dhi'afa khaufu 'alaihim, yang mereka takut khawatir dengan kesejahteraannya. Nah, kodrat perempuan kan memang memiliki anak ya, Mami ya. Gitu ya. Terus ya. Bagaimana tuh Kak gitu? Jadi kodrat perempuan itu memiliki anak. Jadi kalau perempuan memilih untuk tidak mau punya anak itu kayaknya melawan kodrat gitu ya. Iya. Nah, bagaimana tuh Kak? Nah, perempuan memang dianugerahi kodrat kemampuan untuk hamil, melahirkan, dan menyusui, gitu ya. Nah, ini adalah tugas reproduksi, fungsi reproduksi yang ini diakui, ya, dihormati dan dimuliakan dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa waswainal insana biwalidayhi ihsana. Dan kami wasiatkan, kami pesankan kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Hamalathu ummuhu kurhan. Orang tuanya, ibunya mengandungnya dengan susah payah. Wa wada'athu kurhan, melahirkan dengan susah payah. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Dan kemudian ibunya mengandungnya sampai menyapihnya selama 30 bulan. Oh, 30 bulan. 9 bulan kan hamilnya, hamil. plus masa menyusui dan lain-lain, Bunda. Iya, kan panjang, artinya panjang, masa reproduksi ini sangat panjang, ya, 2 tahun lebih kan. Iya. Nah, ini dimuliakan dan sangat dihormati dalam Islam. Nah, masalahnya, apakah setiap perempuan itu siap untuk menjadi ibu? Apakah setiap perempuan itu siap untuk mengemban tugas dan peran yang sangat mulia ini? Siap untuk hamil, melahirkan, dan menyusui dalam waktu yang sangat panjang. Hampir 3 tahun. Ya. Nah, disinilah dibutuhkan tanggung jawab dan kesadaran dari sang ibu, seorang ibu, gitu ya. Jangan, karena urusan anak ini nggak bisa main-main. Jangan sampai seorang ibu dan ayah gitu ya, dia ingin punya anak misalnya karena faktor ya biar nggak sepi, biar rumahnya rame. Ya, kemudian atau ibu ini terpaksa punya anak karena tekanan dari lingkungan di sekitarnya, dari orang tuanya, mertuanya, masyarakatnya. Setiap kali selalu ditanya, udah hamil belum? Kan orang kita suka begitu. Iya, betul. Kalau lebaran, kumpul-kumpul acara keluarga, pasti ditanya, udah nikah belum? Yang udah nikah, udah hamil belum? Udah punya anak belum? Yang sudah punya anak pun ditanya, ya, kapan lagi punya adiknya? Gitu kan? Nah, ini kan jadi beban tersendiri untuk pasangan. Ya. Lah disinilah, maka seorang perempuan, seorang ibu, seorang istri
punya hak untuk mengambil keputusan bersama dengan suaminya. Karena nanti yang akan mengambil tanggung jawab peran untuk mengasuh anak ini ya sang ibu. Karena merawat anak, membesarkan anak itu kan butuh waktu, perhatian ya Bunda, dari sang ibu dan sang ayah. Artinya memang harus diputuskan bersama gitu ya, suami istri. Di sini ada muasyarah bil ma'ruf. Nah, kemudian yang kedua, selama masa reproduksi ini, sang suami atau sang ayah harus memberikan hak kepada sang ibu, ya, memberikan jaminan atas kesehatannya, keselamatan dan kesehatannya. Suami harus memberikan kecukupan nafkah, kecukupan gizi, termasuk sarana kesehatan yang baik untuk istri. Lah, inilah yang disebut dengan hak-hak reproduksi dalam Islam. Oh, gitu ya. Nah, antara memilih child free dan child care ini kan menjadi ini ya, apa namanya? Hak individu suami dan istri ya. Nah, terus bagaimana itu kalau apa ya istilahnya sudah menjadi hak mereka gitu loh. Gitu ya. Jadi kalau sudah menjadi hak individu kita nggak boleh ikut campur gitu. Nah, memang betul masalah anak ini adalah masalah privasi dalam kehidupan suami istri. Artinya masalah ini memang ranahnya ranah rumah tangga, begitu ya. Artinya kalau kemudian ada suami istri yang memutuskan untuk tidak punya anak, ya artinya dia tidak bisa kemudian dituntut secara hukum formal gitu, nggak bisa. Itu hak mereka. Ya, gitu, karena itu memang hak masing-masing individu untuk memutuskan. Tapi masalahnya ketika pendapat ini, pandangan ini diopinikan di ruang publik, ya, maka artinya pendapat ini terbuka untuk dinilai dan dikritisi oleh banyak pihak, termasuk dari sudut pandang agama. Ya. Nah, saya justru ingin bertanya balik ini untuk mereka yang memutuskan untuk child free, menikah tapi tidak mau punya anak. Seberapa jauh child free ini menjadi solusi atas permasalahannya, atas permasalahan yang mereka hadapi. Kemudian seberapa jauh dampak ke depannya, ini seperti apa begitu. Kalau dikatakan misalnya child free ini gak mau punya anak karena kondisi bumi yang semakin overpopulasi, manusia yang semakin banyak, kemudian bumi yang semakin tidak kondusif, tidak layak untuk ditinggali, khawatir dengan masa depan anaknya. Nah, saya justru ingin bertanya balik, faktanya beberapa negara itu justru mengalami krisis demografi. Sebut saja Jepang, Bunda. Jepang itu sekarang populasinya menua. Jadi di sana itu kaum manulanya, kaum lanjut usianya lebih banyak daripada ini ya, daripada generasi mudanya. Ya. Jadi orang tuanya itu lebih banyak daripada usia produktifnya. Angka kematian itu tinggi setiap tahunnya, tapi angka kelahiran sangat kecil. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat piramida gitu kependudukan di Jepang itu terbalik. Jadi besar di atas, segitiga terbalik. Jadi di sini itu kaum tua lanjut usia, baru paling sedikit itu kaum mudanya. Gitu ya. Nah, ini kan tentu menjadi masalah tersendiri. Karena pada akhirnya anggaran negara itu justru dihabiskan untuk merawat kesehatan para manula, dan uang pensiun. Ya. Nah, kenapa anak-anak muda di Jepang ini tidak mau menikah? Alasannya ya bisa karena biaya hidup yang semakin tinggi di Jepang, atau karena memang mereka malas menikah karena ingin fokus pada hobi dan karir. Ini nyata di Jepang. Ya. Nah, itulah kenapa akhirnya pemerintahannya ini mengalami masalah karena banyak sektor kehidupan pekerjaan yang di sini kemudian tidak bisa dilakukan kecuali diisi oleh tenaga-tenaga generasi muda ya, usia-usia produktif gitu ya. Akhirnya pemerintah Jepang mendatangkan TKA tenaga kerja asing untuk mengisi pekerjaan-pekerjaan seperti ini. Lah ini kalau dibiarkan terus-menerus ya, ini populasi orang Jepang ini dalam puluhan tahun ke depan bisa musnah. Maka sekarang pemerintah di sana itu mengembangkan program-program untuk meningkatkan kelahiran di sana justru. Nah, ini ternyata bukan hanya dialami oleh Jepang saja, tapi juga Cina. Cina yang demikian banyak
penduduknya, mereka juga khawatir dengan bertambahnya populasi karena usia harapan hidup semakin membaik ya, karena tingginya kualitas kesehatan, fasilitas kesehatan, akhirnya banyak manula di sana. Sementara kaum mudanya semakin berkurang. Oleh karena Cina yang tadinya membatasi kelahiran itu hanya 1 anak pada setiap keluarga pasangan, sekarang mereka membolehkan 2 anak. Nah, ini juga dialami oleh Korea Selatan, dialami oleh Singapura. Lah, Singapura ini menarik. Jadi kalau KB keluarga berencana di Indonesia itu kan mengatur dan membatasi kelahiran. Iya. Nah, kalau di Singapura kebalikannya, Bunda. Jadi kalau di sana keluarga berencana itu justru untuk meningkatkan kelahiran. Bahkan di sana orang tua yang melahirkan anak itu dibayar, digaji oleh negara, diberikan insentif tunjangan untuk membesarkan anaknya. Coba di sini ya. Coba seperti itu ya. Banyak. Bisa 2 kali lipat jumlah penduduknya mungkin ya. Bakal sering-sering hamil gitu. Iya. Nah, ini juga sama. Di Jerman juga seperti itu. Jadi di Finlandia juga seperti itu. Di Prancis juga seperti itu. Jadi pemerintah itu sampai memprogramkan untuk orang tua yang punya anak akan diberikan insentif, tunjangan, fasilitas oleh negara supaya warganya mau punya anak. Sampai segitunya, Bunda. Lah, Eropa juga sama. Eropa seperti Spanyol, Italia, ya, Inggris itu juga sama, populasinya semakin menua. Gitu. Masih lebih banyak manulanya ketimbang usia mudanya, usia yang produktifnya. Sementara di sisi lain imigran dari Afrika, termasuk imigran Muslim, itu terus bertambah jumlahnya di sana, karena kan kalau Muslim itu kan produktif ya dengan anak mereka ya. Nah, karena jumlah yang banyak, akhirnya mereka ini banyak mengambil peran, banyak menguasai sektor kehidupan di Eropa. Nah, ini kan menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan tersendiri gitu kan. Khawatir nanti ke depannya berapa puluh tahun ke depan populasi mereka yang asli akan musnah. Seperti itu. Nah, dari sini kita justru ingin bertanya, Bunda Sofi gitu. Saya mempunyai sedikit kegelisahan gitu ya. Ini isu-isu child free atau menikah tanpa anak ini ya, jangan-jangan diusung dan digaung-gaungkan gitu ya, justru untuk mengontrol populasi masyarakat Indonesia ya. gitu. Karena Indonesia itu ya termasuk negara-negara Asia ya, India ya, Afrika, itu saat ini mereka sedang mengalami panen demografi. Jadi generasi mudanya berlimpah, usia produktifnya melimpah, yang kalau ini dimanfaatkan dengan baik, diarahkan dengan baik, justru menjadi sebuah kekuatan yang lebih. Dalam Islam itu ada nggak teknik child free? Teknik child free, ini pertanyaannya menjebak ya. Iya, teknik child free. Sekali lagi ingin saya tegaskan bahwasannya tidak ada child free dalam Islam. Tidak ada istilah child free dalam Islam. Yang ada istilah tanzimun nasli, mengatur dan merencanakan keluarga, merencanakan kelahiran, atau yang kita kenal dengan istilah KB atau keluarga berencana. Ya. Nah, ulama Indonesia cenderung membolehkan keluarga berencana ini, beda dengan ulama di Saudi misalnya. Nah, kebolehan keluarga berencana atau KB ini didasarkan atau dikiaskan ya pada kebolehan azl atau coitus interruptus. Ya. Apa itu azl? Yakni mengeluarkan sperma di luar rahim ketika hubungan suami istri. Ya. Nah, bagaimana dengan azl ini? Memang para ulama berbeda pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang melarang, tapi melarang ini pun larangan ini sifatnya makruh tanzih, diperbolehkan tapi tidak disarankan. Lah, azl ini hanya boleh dilakukan harus dengan seizin istri. Ya, jadi azl ini adalah satu metode KB tradisional alamiah ya, yang ada memang semenjak zaman Nabi dan dilakukan oleh sahabat-sahabat.
pada waktu itu turun wahyu, Nabi juga mengetahui kebiasaan ini, tapi Nabi tidak berkomentar apapun. Nabi SAW menyampaikan, naha Rasulullah SAW ayya'zila 'anil mar'ah illa bi'idniha. Rasulullah melarang para suami untuk melakukan azl kepada istrinya illa bi'idniha, kecuali atas seizin istrinya. Nah, Imam Al-Ghazali dalam Ihya-nya, dalam bab nikah, beliau juga menjelaskan azl itu boleh dilakukan. Yang pertama dengan tujuan menjaga kecantikan, kesehatan istri. Jadi kalau misalnya ada seorang perempuan yang khawatir, nanti kalau saya hamil takutnya tubuh saya berubah. Nah disinilah pentingnya kita tanzimun nasli, itu kan merencanakan kelahiran, supaya si ibu ini jangan terlalu, misalnya kalau ibu ini banyak anak, sering hamil, otomatis kan ini berdampak ke kesehatannya, berdampak ke fisiknya. Kemudian kalau ibu ini terlalu sibuk mengurus anak, ibu kan tidak punya waktu, kesempatan untuk merawat dirinya. Jadi Imam Ghazali membolehkan azl, ya, itu dengan tujuan memelihara kesehatan dan kecantikan istri. Keren kan? Kemudian yang kedua, azl itu dibolehkan supaya anak tidak terlalu banyak. Itu juga boleh, Bunda Sophie, karena semakin banyak anak kan semakin banyak tanggung jawab orang tua, semakin berat beban orang tua, amanah yang harus dilaksanakan oleh orang tua. Maka di sini boleh kita mengatur, merencanakan kelahiran sesuai dengan kondisi dan kemampuan orang tua. Yang tidak boleh itu adalah menolak kehadiran anak secara mutlak. Menolak anak sama sekali. Ini. Tapi kalau azl itu dilakukan karena takut miskin, karena pesimis dengan masa depan, khawatir tidak bisa menjamin masa depan anaknya, karena tidak ingin punya anak perempuan. Nah, pada zaman dahulu masyarakat jahiliyah itu melakukan azl untuk menghindari jangan sampai punya anak perempuan. Ya, nah, ini jelas dilarang oleh Islam. Nah, masalah KB ini metodenya kan banyak ya, apalagi sekarang sudah berkembang gitu ya. Kembali pada pilihan masing-masing. Ya, yang tidak boleh itu kalau KB, keluarga berencana ini dilakukan dengan memotong atau menghilangkan kemampuan organ reproduksi baik laki-laki ataupun perempuan secara permanen. Ini yang diharamkan, dilarang oleh agama. Dalam sejarah banyak ulama uzab ya, yang ulama jomblo ya. Ya, yang menikah dan tidak punya anak ya. Nah, apakah ini termasuk itu ya? Contoh child free. Terlalu berlebihan nih sebenarnya ya. Contoh child free. Ya tentunya kita tidak seperti itu ya. Ya tentunya tidak seperti itu. Memang sejarah mencatat beberapa ulama itu memilih untuk hidup membujang. Ya, tidak menikah seumur hidupnya. Ini kalau bahasa anak muda sekarang itu menjomblo. Ya, betul, menjomblo. Ya. Ulama kita menjomblo. Nah, contohnya misalnya yang kita kenal misalnya satu Imam Nawawi dari mazhab Syafi'i. Ulama besar dari mazhab Syafi'i yang karyanya banyak sekali dan sampai sekarang masih dipelajari di pesantren-pesantren dan perguruan tinggi. Kemudian yang kedua Imam Dhahabi, Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Ini seorang sejarawan besar dalam Islam yang karya-karyanya banyak dijadikan rujukan terutama dalam penelitian hadis. Ya. Kemudian Imam Ibnu Taimiyah, kemudian Imam Al-Zamakhsyari yang salah satu karya fenomenalnya adalah Tafsir Al-Kasyaf. Itu sebuah karya tafsir yang di situ menggunakan pendekatan sufistik gitu ya. Nah, ini beberapa ulama yang dalam sejarah menjomblo gitu ya, tidak menikah sampai akhir hayatnya. Nah, tapi ulama-ulama ini tidak menikah, itu bukan berarti mereka mengingkari sunnah Nabi. Karena ulama-ulama ini justru menuliskan dalam kitab-kitabnya, dalam fatwanya, ya, tentang pentingnya pernikahan, ada pasal-pasal pernikahan dalam kitabnya. Dan mereka ini tidak pernah mengatakan bahwasanya membujang ya, atau tidak menikah itu lebih baik, lebih utama daripada mereka yang menikah. Memang semenjak dulu sudah menjadi perdebatan di kalangan ulama, Bunda Sophie, ya. Ada ulama yang mengatakan bahwasanya menikah ya itu lebih baik daripada membujang untuk beribadah.
Tapi ada juga ulama yang berpandangan sebaliknya. Kita tetap menghargai gitu ya, ulama yang berpendapat bahwasanya membujang itu baik-baik saja, boleh-boleh saja, terutama bagi orang yang mereka memang tidak butuh untuk menikah atau tidak siap untuk menikah gitu ya, atau mereka memang ingin mendedikasikan hidupnya untuk ilmu misalnya ya, untuk agama ya. Tapi imam ini, ulama-ulama ini seperti Imam Nawawi tidak pernah mengkampanyekan pilihannya kepada orang lain, tidak pernah ya. Artinya apa? Bahwasanya ulama-ulama yang menikah itu memang semata-mata karena sikap pribadinya, pilihan pribadinya, karena memang ulama-ulama ini memilih untuk mendedikasikan hidupnya, waktunya di jalan ilmu. Dan alhamdulillah berkahnya, berkah ilmu itu masih bisa kita nikmati sampai sekarang. Tapi bukan karena alasan child free tadi, bukan. Alhamdulillah kalau bukan ya. Ya. Oke, demikian bahasan dan ulasan dari Mama Hulwa. Terima kasih banyak ya Mam atas waktunya. Child free tidak disarankan dalam Islam. Yang ada hanyalah mengatur masalah kelahiran dengan alasan-alasan yang diperbolehkan. Untuk itu, sahabat Mayang, jika berniat memilih child free supaya dipikir ulang. Demikian episode Obra kali ini. Tetap dukung channel kami untuk terus berkembang, untuk terus memberikan manfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.